Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Petugas gabungan dari Polres Cirebon Kota melakukan penertiban dan pembersihan terhadap sejumlah pengemis dan peminta kotak sodako yang berada di kawasan wisata religius Makam Sunan Gunung Jati. Irwasda Polda Jawa Barat bersama jajaran pejabat utama dan Kapolrestabes Bandung melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SPPG Polri. Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus menggencarkan operasi penertiban layang-layang untuk menciptakan keamanan penerbangan. Di informasi pertama, pemirsa, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peziarah, petugas gabungan dari Polres Cirebon Kota, Satpol PP Kabupaten Cirebon dan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon melakukan penertiban dan pembersihan terhadap sejumlah pengemis dan peminta kotak sodako yang berada di kawasan wisata religius Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Penertiban dilakukan secara humanis namun tegas. Seorang pengemis perempuan diamankan petugas karena dinilai meresahkan pengunjung serta mencoreng citra kawasan religius tersebut. Sayangnya saat Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Haji Imam Ustadji bersama perwakilan Kodim yang melakukan asistensi dan supervisi langsung di lokasi, tidak menemukan para peminta sumbangan dengan modus kotak sedako di daerah tersebut. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban pembinaan yang sudah dilakukan selama 1 minggu terakhir. AKBP Eko mengatakan langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pengunjung, termasuk yang viral di media sosial terkait maraknya pengemis yang terorganisir, termasuk anak-anak yang dinilai mengganggu kenyamanan peziarah. Menurut Kapolres, pendekatan yang diambil bukan semata-mata represif, melainkan bertahap. Tahap awal berupa pembinaan dan pengarahan kepada pihak-pihak terkait. AKBP Eko juga menegaskan, Polres Cirebon Kota bersama unsur pemerintah Kabupaten Cirebon akan terus melakukan penjagaan dan pengawasan agar komplek Makam Sunan Gunung Jati menjadi kawasan yang aman, nyaman, dan tertib untuk seluruh pengunjung. Kapolres juga berjanji akan menindak tegas jika masih ada pengemis dan peminta dengan modus kotak amal yang memaksa. Dalam waktu 1 minggu ke belakang, ya kita telah melakukan penertiban dan pembinaan kepada unsur-unsur yang ada di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Ya, mulai dari unsur internal, dari pengurus makam, ya, dari Pak Elang, kemudian juga dari saudara-saudara kita yang meminta sedekah, kemudian sampai dengan ke permasalahan parkir. Ya, ini kita melakukan asistensi. Ya, memang sebelumnya ini sudah kita bahas bersama Forkopimda Kabupaten, ya, ada Pak Bupati, kemudian juga dari DPR, dari Pak Dandim, dari kepolisian, unsur-unsur terkait. Alhamdulillah siang ini kita melihat progresnya sangat bagus sekali. Ya, ini sangat puas ya kita melihatnya. Mudah-mudahan ini tetap akan kita lakukan secara kontinu dan bertahap. Jadi ini rekan-rekan, kita melakukan langkah-langkah ini, kita sepakat sama Forkopimda karena ini berdasarkan laporan keluhan dari pengunjung yang memang beberapa kali juga viral di media sosial. Banyaknya kejadian-kejadian, bahkan ada kejadian-kejadian yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik lah. Masih di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadji menyatakan komitmennya dalam upaya memberdayakan masyarakat yang terdampak
agar dapat dialihkan profesinya ke bidang yang lebih layak. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pada 30 Juli 2025 lalu, jajaran Polres Barito Selatan atau Barsel Polda Kalimantan Tengah mengamankan 3 orang tersangka yang menjadi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Jalan Simpang Beruang Telang Andrau, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan. Ketiga tersangka berinisial RA, RD, dan U merupakan warga Barito Timur. Dan berikut Bribda Paula, personel Humas Polda Kalimantan Tengah akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Resort Barito Selatan mengamankan 3 orang warga Barito Timur yang terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di Jalan Simpang Baruang Telang Andrau, Desa Sangka, Kecamatan Dusun Selatan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kapolres Barsel AKBP Jackson R. Hutapea membeberkan kronologis kejadian pembakaran hutan dan lahan. Berawal pada Rabu 30 Juli 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat, menerima laporan adanya hotspot di daerah Desa Dangka yang termonitor melalui aplikasi Brainfire Hotspot milik BPBD. Kemudian tim gabungan Polres Barsel, Polsek Dusun Selatan, BPBD Barsel, Koramil Dusun Selatan, KPHP Barsel, dan MPA Desa Dangka mendatangi lokasi titik hotspot tersebut yang berada di lahan Jalan Simpang Baruang Telang Andrau, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan. Saat proses pemadaman sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tim melihat ketiga pelaku berada di lokasi kebakaran dan saat itu mereka menerangkan bahwa sedang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar dan untuk lahan yang sudah dibakar seluas sekitar 5 hektar. Kegiatan tersebut sudah mereka lakukan sejak tanggal 23 Juli 2025. Atas perintah pemilik lahan berinisial PS yang berada di Provinsi Bali dan diupah Rp150.000 per hari. Ketiga pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit ini diamankan bersama barang bukti berupa 2 unit chain shell warna orange merek New West, 1 korek api bahan bakar gas warna biru merek Nagoya, dan 1 jerigen ukuran 5 liter yang berisi sisa minyak jenis Pertalite sebanyak 2 liter, botol air mineral merek Proof ukuran 600 ml yang berisi oli mati, 3 potongan kayu sisa pembakaran, dan 1 telepon genggam. Ketiga terduga pelaku pembakaran lahan ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan hukuman pidana penjara 12 tahun. Kapolres Barsel AKBP Jackson R. Hutapea juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan atau kebun dengan cara dibakar karena dapat membahayakan lingkungan serta melanggar aturan hukum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan langsung untuk Polri TV. Salam presisi. Berikutnya pemirsa, dalam menindaklanjuti produksi beras yang tak sesuai dengan mutu hasil produksi PT Padi Indonesia Maju, Satgas Pangan Polri melaksanakan rekonstruksi lapangan pada 6 Agustus 2025 bertempat di pabrik PT Padi Indonesia Maju, Serang, Banten. Rekonstruksi lapangan ini dipimpin langsung oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri selaku Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Asegaf. Hasil dari rekonstruksi lapangan mencakup pemeriksaan 9 alat dryer atau pengering, 8 alat husker, 6 alat whitener atau pemutih beras, 6 alat color separator atau pemisah warna, 6 alat grinder, serta 6 alat packaging atau pengemasan. Selain itu disampaikan juga oleh Brigjen Pol Helvi Asegaf bahwa luas pabrik PT Padi Indonesia Maju adalah 17 hektar dan proses produksi satu harinya dilaksanakan selama 20 jam. Dengan hasil produksi beras mencapai 300 ton yang dikemas menjadi 2,5 dan 5 kg. Rekonstruksi lapangan ini dilakukan setelah diketahui adanya hasil produksi beras PT PIM yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Permentan dan Bapanas. Selain itu, pihak dari PT Padi Indonesia Maju juga telah menerima evaluasi dari Satgas Pangan Polri terkait dengan perbaikan sistem produksi dan quality control belum sesuai dengan standar.
Namun demikian, di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Selain itu, Kasatgas Pangan Polri juga memberi himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika memilih beras pangan dan segera melapor jika adanya indikasi kecurangan atau ketidaksesuaian mutu beras. Peran Satgas Pangan Polri dalam memastikan mutu dan juga distribusi beras pangan di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan terukur serta melakukan uji sampel beras, khususnya beras yang akan diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju, usai dilaksanakannya rekonstruksi lapangan ini. Pihak dari PT Padi Indonesia Maju juga telah menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan standar produksi, sekaligus memastikan seluruh pegawainya tersertifikasi. Dari Banten, Atianuma Rizky Firmansyah, Polri TV. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono melakukan kunjungan kerja ke Polres Halmahera Tengah. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kapolda Maluku Utara melaksanakan kunjungan kerja di Polres Halmahera Tengah, tegaskan penguatan jati diri pada Polri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kunjungan kerja ke Polres Halmahera Tengah, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun berbicara soal penguatan jati diri Polri di tengah masyarakat. Kapolda menekankan pentingnya memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurutnya, menjadi polisi adalah pilihan hidup sekaligus anugerah yang harus disyukuri. Ada 4 prinsip yang ditekankan agar pelaksanaan tugas Polri berjalan efektif, yaitu prosedural, profesional, proporsional, dan legitimasi. 4 hal ini dinilai kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kapolda juga mengingatkan pentingnya membentuk budaya kerja berkinerja tinggi dengan sumber daya manusia yang profesional, modern, dan humanis. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan untuk menjauhi segala hal yang mencoreng nama institusi, mulai dari praktik pungli, arogansi, tindakan kekerasan, maupun rekayasa kasus yang dapat merusak citra kepolisian. Di bidang kehumasan, Kapolda mendorong tiap satuan untuk lebih produktif dalam membuat konten kreatif, terutama yang mengangkat citra positif Polri di mata publik. Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya patroli cyber untuk memantau keluhan dan isu yang berkembang di media sosial. Langkah ini sekaligus bentuk Polri hadir di ruang digital. Dalam hal pengawasan dan disiplin, Kapolda meminta Propam untuk lebih responsif terhadap pengaduan masyarakat dan menjalankan sistem penghargaan dan hukuman secara berkeadilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.